Kabarin. Kabar. Terkabar. Demikian juga nasib seorang penguasa yang sangat yakin bahwa kekuasaannya mustahil bisa digoyahkan, tiba-tiba terkejut dan kaget sekaget-kagetnya melihat ada arus politik yang bagaikan tsunami bisa membenamkan dia. Nah, yang sekarang dialami oleh Gibran bin Mukidi, munculnya perlawanan pada Gibran dan bapaknya, Jokowi Mukidi, besar kemungkinan di luar perkiraan kedua oknum politik yang tidak pernah merasa puas. Dua oknum politik itu yang nggak pernah merasa puas, apalagi bersyukur pada Tuhan atas apa yang pernah dikaruniakan pada Joko Mukidi sekeluarga. Saya setuju dengan pendapat Pak Slamet Ginting bahwa Gibran betul-betul jadi beban bagi Prabowo. Bukan saja karena melanggar konstitusi ketika MK, Mahkamah Konstitusi membuat keputusan nomor 90 garis miring PUU strip 21 angka Romawi tahun 2023, tetapi kemampuannya sebagai wapres memang tidak memadai. Jadi sebenarnya Jokowi itu tidak ngapa-ngapain, tapi orang menafsir sendiri. Misalnya, dia kan cukup bagi dia bicara, saya tidak akan ikut mempengaruhi, saya netral. Tapi orang nggak percaya. Iya kan? Nah, iya. Pasti orang analisa, oh ini pasti dia cawi-cawi nih. Iya, paman sendiri. Apalagi paman sendiri. Nah, kami tidak dapat bukti itu. Termasuk cawi-cawinya. Iya, termasuk uang. Kalau itu ditelusuri ya? Oh iya, ada informasi katanya dari Seknek dikasih uang segala macam. Nggak ada itu. Jadi ini hoak-hoak semua. 90% berita di dunia maya ini kan hoax. Itu namanya post-truth itu begitu. Post-truth. Nah, ya post-truth. Iya. Tapi ya namanya dalam politik selalu ada analisa. Nah, saya sendiri berpendapat kalau melihat gelagat dari awal-awal dulu, saya rasa Jokowi itu enggak pernah memikirkan untuk anaknya jadi cawapres itu. Enggak. Pada mulanya? Pada mulanya enggak itu. Iya kan? Karena ya, ada jejak digitalnya ada itu. Iya, karena dia itu kayaknya kalau saya tafsir ya. Ya, ini kan, tafsir ya? Iya, tafsir. Kan dia ajak Prabowo masuk kabinet. Ya. Ya kan? Kira-kira ini ngomong, giliran yang akan datang Bapak deh saya dukung. Kira-kira begitu. Sekarang Bapak masuk dulu kabinet. Kan kira-kira gitu kan. Nah, lalu dia warawiri ke sawah di Jawa Tengah, mengajak Menhan. Apa urusan Menhan dengan sawah? Tidak ada. Iya. Ngajak Menhan dengan gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Bolak-balik ketemu bertiga ini. Jadi saya dari awal-awal dulu 2021 ya, mulai itu kan ya kayaknya dia nih maunya Prabowo jadi capres, Ganjar jadi cawapres. Oh, paketnya kayak gitu ya. Kayaknya begitu. Iya. Iya kan? Tafsir. Iya. Tapi ternyata di kemudian hari ini dibajak ini oleh Megawati. Karena Megawati bilang, ngapain dia cawi-cawi? Ini kan partai saya ya, ketua umumnya. Anda kan hanya petugas. Kok Anda yang mengatur-ngatur? Gitu. Apalagi setelah Dr. Fauzia Tiasuma memberikan bukti-bukti sangat telak bahwa ijazah-ijazah Gibran yang diserahkan ke KPU Pusat, ijazah SD, ijazah SMP dan SMA, sampai ijazah S1, semuanya bodong dong, kecuali ijazah SD-nya. Secara demikian, mustahil Gibran bisa ikut Pilpres dan Pilwapres pada tahun 2029 kelak. Ya, kalau dari sisi pendidikan, menurut saya tidak ada isu, tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan sebenarnya. Makanya benar sekali persoalannya bukan di pendidikan, persoalannya kan hanya isu politik aja, dipolitisasi saja. Tapi dari sisi pendidikan itu jalur yang wajar-wajar aja. Jalur yang wajar-wajar wajar banget dan biasa banget gitu. Jadi apalagi kalau saya kan bukan pengamat politik, jadi saya nggak baca juga persyaratan KPU. Tapi kalau yang sekilas saya tahu kan tadi minimalnya SMA.
Padahal S1 itu lebih tinggi daripada SMA gitu ya. Berarti kan apakah sudah qualified? Kalau kata-kata minimal berarti kalau kita punya lebih tinggi ya berarti udah qualified. Iya, ngapain lagi gitu. Pikiran yang di bawahnya kan gitu. Ya, meskipun katanya harus submit tetap menyertakan ijazah yang sebelum-sebelumnya. Nah, tapi di sini yang masih bisa kita pertanyakan, kita gali, kita perbaiki sistem pendidikan Indonesia, sistem persyaratan KPU mungkin. Kalau memang ijazah sebelumnya diminta, kan sebetulnya nggak perlu juga repot-repot disetarakan kalau menurut saya. Ijazah sebelumnya ya ada foundation, ada katakanlah O-level misalnya, ya tinggal disertakan aja. Karena kan ijazah sebelumnya ini digunakan untuk masuk ke perguruan tinggi. Betul. Jadi yang paling berwenang menentukan apakah seseorang qualified untuk masuk universitas saya ya pihak universitas sendiri. Kalau terbukti dia sudah bisa lulus, ya berarti sebetulnya dia bisa lulus dari yang jenjang sebelumnya. Kan pendidikan begitu. Kalau ini aja nggak bisa lulus, akan sulit dia mengikuti perkuliahannya. Betul. Padahal dia bisa lulus perkuliahannya. Dan di luar negeri itu lebih kecil kemungkinannya, lebih sulit sekali untuk jalur bayar ijazah dibandingkan Indonesia. Ya, justru di Indonesia jangankan S1, 8 dari 10 guru besar Indonesia aja itu integritasnya patut dipertanyakan karena pernah menerbitkan artikel di jurnal Predator, jurnal abal-abal. Jadi kalau memang mau mempertanyakan ijazah, kalau memang ini masalahnya ijazah, bukan masalah seorang wakil presiden, bukan politik ya, kenapa nggak kita pertanyakan ijazah semua pejabat di Indonesia, anggota dewan, termasuk ijazah SMA-nya, yang mana masuk SMA negeri di Indonesia kita tahu banyak jual beli kursi. Kenapa nggak pertanyakan aja dulu semuanya? Betul. Jadi memang kita memang sadar bahwa tujuan dari Rosario, Rismond dan Tifa ini memang seperti yang saya bilang tadi, Bu Ina, memang cari-cari kesalahan aja kan gitu. Nah makanya kemudian ketika Mas Gibran itu untuk dia kuliah harus mungkin sempat masuk ke insertnya UTS di Sydney di Australia. Ya kan? Orang kan berpikir kita kan juga nggak tahu ya, kita coba meraba-raba. Tapi meraba-raba yang positif nih ya kan Bu. Harusnya Mas Gibran ketika lulus di insertnya UTS itu mungkin masuk memilih salah satu fakultas yang ada di UTS kan gitu. Ternyata hasil dari insert di UTS itu digunakan Mas Gibran untuk masuk ke MDIS, gitu ya Bu ya. Dan itu memang bisa matching itu Bu, walaupun tuh di Australia bisa dianggap setara tuh di Singapura. Karena memang di Singapura sendiri hanya ada 6 universitas negeri yang boleh memberikan Singapore degree, gelar dari Singapura. Sisanya swasta termasuk MDIS, itu memang tidak boleh memberikan Singapore degree. Gelarnya itu harus ya boleh dibilang kayak pinjam dari luar negeri. Dan yang paling umum dipakai itu Australia dan UK. Nah, karena memang sudah menggunakan kurikulum UK dan Australia, ya tentunya foundation dari Australia sendiri ya pasti diterima, gitu ya, karena sistemnya sama. Gitu. Nah, Bu, kalau menurut Ibu sebagai orang yang mengerti pendidikan internasional di banyak negara sistemnya dan kemudian dibandingkan dengan pendidikan yang ada di Indonesia sistemnya gitu ya, bagaimana Ibu melihat tuduhan yang disampaikan oleh kawan-kawan seperti Rosario ini? Suryo ini maksud saya, apakah ini tuduhan dari orang yang tidak mengerti apa yang dia tuduhkan, atau memang ini sesuatu yang memang perlu menjadi perhatian pemerintah? Berarti masalah kesetaraan ya kan antara sistem pendidikan kita atau leveling pendidikan kita di Indonesia dengan Singapura kah, atau negara ASEAN kah, termasuk juga dengan Australia. Apakah Ibu melihatnya lebih yang kemana ini? Iya, sebetulnya yang dituduhkan kalau dari saya ya cuma mengada-ada lah. Maksudnya memang nggak ada tuduhan harusnya ya. Karena kan selesai S1 gitu. Kalau yang dipertanyakan ini kok simpang siur, saya nggak ngikutin yang mana hoax yang disebarkan ya. Tapi saya yang sempat dengar kan ijazahnya cuma SD. Loh berarti Anda mempertanyakan kok MDIS mau ya terima anak lulusan SD? Boleh dibilang Anda menghina MDIS dong. Betul. Kesannya MDIS jelek banget sampai mau terima anak hanya dari SD. Nah ini kan menghina universitas di luar negeri. Iya. Gitu, apalagi tuh kampus negeri Bu ya. Dan mendapatkan gelarnya juga dari
UK emangnya sebodoh itu memberikan gelar tanpa ada audit, tanpa ada verifikasi, entry requirement dan lain-lain. Nah ini yang menurut saya ya mengada-ada dan terlalu keluar jalur lah sampai menuduh-nuduh institusi di luar negeri tidak kredibel berarti kan. Nah ini yang menurut saya sebetulnya nggak ada masalah tapi diada-adakan. Diada-adakan. Nah